Sosok-sosok sadis kader PKI yang ikut dalam mengeksekusi aksi gerakan 30 September 1965 ternyata tidak banyak yang mengetahuinya. Mengutip dari sebuah video Indonesia zaman dulu yang berdurasi 9 menit 57 detik menampilkan para sosok pelaku pembunuh dan penganiaya G30 SPKI 1965. Pakar TV merangkum para pelaku pembunuh dan penganiaya G30 SPKI tahun 1965 sebagai berikut. Nomor 1. Kolonel Latif. Kolonel Latif adalah sosok yang mencoba membunuh Jenderal A.H. Nasution. Selama bergabung dalam pergerakan, ia bertugas sebagai pengarah taktik operasi. Kolonel Latif mengalami cedera saat pengejaran dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya pada sidang mahkamah militer. Nomor 2. Kopral 2 Handiono. Handiono yang berpangkat Kopral 2 adalah sosok yang membunuh Ade Irma Suryani Nasution, 6 tahun, anak perempuan Jenderal A.H. Nasution. Kopral 2 Handiono menembakkan senjatanya sebanyak 5 kali ke arah adik perempuan Jenderal A.H. Nasution yang sedang menggendong Ade Irma Suryani Nasution sehingga peluru menembus tubuh anak kecil yang tidak berdosa itu. Nomor 3. Anggota PKI dari Resimen Cakrabirawa. Resimen Cakrabirawa yang terlibat sebagai anggota PKI serta ikut dalam aksi G30 SPKI tahun 1965 secara bersama memberondongkan senjatanya kepada Jenderal Donald Isaac Panjaitan sekira pukul 4 pagi 1 Oktober 1965 dan beliau akhirnya tewas di halaman rumahnya. Nomor 4. Enda, seorang perempuan regu mutilasi dari Gerwani. Ia adalah sosok penganiaya yang sadis terhadap Kapten Pierre Tandean, waktu itu dengan menggunakan pisau cukur pada lokasi markas G30 SPKI 1965, Desa Lubang Buaya. Nomor 5. Upacara penyiksaan dilakukan para kader PKI pada lokasi sebuah perkebunan Desa Lubang Buaya. Para korban penculikan G30 SPKI yang masih hidup yaitu Suprapto, MT Haryono, Sutoyo, dan Pierre Tandean disiksa hingga tewas dan memasukkan jasad para korban pada sebuah sumur tua di lokasi itu. Nomor 6. Ini adalah gambar pelaku yang menembak Jenderal S. Parman. Identitas nama pembunuh Jenderal S. Parman tidak disebutkan. Dalam video Indonesia zaman dulu hanya menampilkan sosok pelakunya saja yang terekam saat sedang berada dalam tahanan. Nomor 7. Belum diketahui namanya, identitas nama pembunuh Jenderal Ahmad Yani juga tidak disebutkan. Dalam video Indonesia zaman dulu hanya menampilkan sosok pelakunya yang sedang berada dalam tahanan. Seperti itulah sosok-sosok sadis kader PKI yang ikut dalam mengeksekusi aksi gerakan 30 September 1965 mengutip dari sebuah video Indonesia zaman dulu. Semoga bermanfaat dan jangan lupakan sejarah. Colonel Latif here tried to kill General Nasution, was wounded in the process, and now awaits trial. During the coup, Latif directed tactical operations. General Parman, Chief of the Army Intelligence, was killed by this man. He shot General Yani, Chief of the Army. Here the murderer of the Deputy Chief of Staff. Lance Corporal Hargiono missed General Nasution, but shot his sister and infant daughter 5 times. Terror and bestiality was a calculated part of the PKI plan. They even had special mutilation squads made up of girls. The night of the coup, Enda here tortured Nasution's aide to death with a razor. They call it death of 1,000 cuts. Sex orgies went on before the torture ceremonies got underway. The girls claim they were promised $10 for the evening's work, but were never paid. The girls were instructed by a communist women's organization called Gerwani. For 6 months before the coup, they were meticulously trained in the fine art of torture. They were even given 4 innocent human victims to practice on. The way it was planned, according to their confessions,
was the night of the coup, the captured army generals would be brought to a farm near Jakarta called Lubang Boya, or the Alligator Hole. Here they were to be ritualistically tortured to death. As it worked out, 3 of the generals were dead on arrival. The remaining victims, to the delight of the huge communist throng, were slowly killed. Eventually, the mutilated bodies were dumped down a well. The spectacular atrocities were calculated to so terrorize Indonesia that there would be no resistance to the coup. It worked just the other way. When the hideousness Pada hari ini kita akan bertemu dengan seseorang yang banyak mengetahui mengenai kejadian tanggal 30 September ataupun tanggal 1 Oktober 1965. Seorang yang mungkin hanya berpendidikan sekolah rakyat atau sekarang dinamakan sekolah dasar. Namun di dalam karirnya di kepolisian sempat mencapai pangkat yang cukup tinggi, perwira menengah. Seorang letnan kolonel yang sekarang disebut sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi, Bapak Sukitman. Pak Kitman, selamat bertemu. Selamat bertemu Pak Abid. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa yang terjadi? Pada tanggal berapa nih? Pada tanggal 30 hari Kamis malam Jumat. Namanya polisi perintis kan harus berputar keliling radius 200 meter atau 300 meter. Selalu gantian kontrol. Tepat jam menjelang subuh, mendengar serentetan tembakan. Ini tanggal 1 Oktober. Sudah masuk tanggal 1 Oktober. Saya permisi sama teman saya. Saya akan cek dulu. Mungkin ada rampok. Dengan mengendarai sepeda, senjata US Carbine-nya ditaruh di depan. Oh, udah bawa senjata helm, nih? Sudah bawa senjata jenggel. Kemudian saya berangkat menyelusuri atau tempat serentetan tembakan. Tetapi begitu sampai di tempat kejadian, Di mana ini? di ujung jalan Iskandar Shah itu ada jalan Sultan Hasanuddin. Kalau ke depan lapangan Mabes Polri, kalau dulu mah Jawatan Kepolisian Negara. Sampai di situ tembakan gencar. Ini dekat Sarinah Jaya kalau sekarang. Dekat Sarinah ya. Nah, depan toko serba ada Sarinah ya. Kalau sekarang mah depan pintu terminal. Terminal bus. Terminal. Blok M. Blok M. Karena gencarnya suara tembakan, ada abah berhenti dari sepeda, turun dari sepeda, lemparkan senjata, angkat tangan. Karena lihat situasinya yang begitu banyak, yang begitu tembakan gencar, kemudian saya turun dari sepeda, saya lemparkan senjata, kemudian saya angkat tangan dengan todongan senjata dari kiri kanan belakang, kemudian saya didorong, diseret, dilemparkan ke dalam mobil, di mana ditaruh di kabin di samping supir di bawah. Apa Pak Kitman tadi katakan lagi suasana apa? Suasana suara tembakan gencar. Terus menerus Nggak berhenti dan banyak pasukan. Berapa banyak kira-kira? Ya namanya gerombolan banyak kan, gerombolan pasukan itu kan banyak. Ada 20, 30, 40? Lebih. Mereka berdiri di jalan? Ada yang nyerbu ke salah satu rumah, ada yang kiri kanan, ada yang muka belakang. Ya mungkin kurang lebih ada 100 sampai 100 orang lebih. Naik apa mereka datang? Kalau naiknya tidak tahu, tapi di situ berjajar mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang untuk dinaikin oleh gerombolan itu. Setelah itu saya sudah tidak tahu lagi karena udah langsung ditutup, diikat,
Sudah saya berada di dalam kabin mobil di samping supir. Truk. Bus yang saya naikin. Sepintas bus karena saya langsung ditaruh di kabin mobil, sudah nggak ingat lagi. Kemudian mendengar aba-aba peluit, kendaraan bergerak. Bergeraknya saya masih sadar dan masih ingat bahwa itu memasuki jalan Walter Mangunsidi sampai ke Santa masih ingat. Sampai ke Mampang masih ingat. Saya mau tanya, Pak, di dalam buku Pak Sukitman yang saya lihat di sini, agen polisi tingkat 2 Sukitman, ada ditulis mengenai bus yang dipakai atau truk yang dipakai yang sebetulnya di stop. Ini truk dari Artajasa, apa tuh? Di mana? Apa yang terjadi dengan truk dari Artajasa itu? Kalau truk itu saya ketemunya setelah kejadian. Oh, dan Pak Kitman mengatakan di sini bahwa truk Artajasa itu di stop di daerah situ. Di juga. daerah situ. Peruri ya sekarang ya, Peruri. Ya, kalau dulu Artajasa itu percetakan uang Kebayoran adanya di daerah Jalan Brawijaya. Kalau Peruri kan sekarang adanya di Jalan Trunojoyo. Lain kan dulu Peruri dengan percetakan uang biasa dengan uang logam. Kemudian Walter Mangunsidi sudah tidak ingat lagi. Tahu-tahu suruh kendaraan berhenti, turun. Begitu turun dibuka ikatan saya, ikatan tutup mata dengan tangan. Kemudian saya diseret, tapi samar-samar mendengar kata-kata Yani wis dipateni. Yani wis dipateni. Yani Jenderal Yani. Ya, wis dipateni. Ya, artinya jadi, telah dibunuh. Telah dibunuh mungkin ya. Jadi saya hanya Yani kan kalau tidak salah dalam hati itu kan Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian saya dimasukkan ke dalam tenda. Sementara ini orang strip 1 aja ya. Saya strip 1. Agen polisi tingkat 2 ya. Malah yang memeriksa saya dari gerombolan pasukan tersebut menanyakan, ini apa? Saya bilang ini Jakarta Raya dan sekitarnya. Kalau Jakarta, polisi Jakarta di sini apa namanya Jakarta dan sekitarnya. Begitu masuk tenda, ya remang-remang karena sudah mulai pagi, saya melihat orang-orang yang didudukan di bangku-bangku tetapi dengan terikat tangan ke belakang dan matanya ditutup. Ada juga yang di bawah, ada yang pakai baju kimono, ada yang berdarah. Tapi karena saya buru-buru dibawa lagi ditawan di depan rumah, karena waktu itu yang menangkap saya tuh melapor kepada seseorang bahwa pengawal Jenderal Penjahitan ditawan. Sebentar, ingin saya tanyakan sebentar. Tadi Bapak mengatakan di jalan Bapak berada di rumahnya Pak Panjaitan. Tembakan-tembakan itu di rumahnya Pak Panjaitan. Waktu itu saya tidak tahu rumah Penjahitan, rumah Jenderal Penjahitan nggak tahu. Waktu Pak Kitman ditangkap itu ditodong dengan senjata, Pak Kitman nggak tahu kita ada masalah apa, rumah siapa, Pak Kitman nggak tahu. Oh, tidak tahu. Sampai di satu tempat, ya? Satu tempat yang membawa saya, menawan saya lapor, pengawal Jenderal Penjahitan ditawan. Siapa itu Jenderal Penjahitan? Tidak tahu. Dibawa, ditaruh di depan rumah. Di teras rumah itu ada bangku-bangku sekolah dan papan bor. Tidak lama kemudian sudah terang melihat kerumunan-kerumunan yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati. Tetapi orang itu adalah pemuda rakyat dan gerwani dengan kelengkapan senjatanya saja sudah melebihi dari ABRI. Ada yang pakai AK, ada yang pakai GEPMI. Karena saya duduk-duduk itu pakai senjatanya GEPMI. Padahal itu dia bukan tentara, adalah sukarelawan-sukarelawati. Kemudian saya ingin menanyakan, sebentar saya ingin menanyakan. Pada waktu Pak Kitman sampai di tempat tersebut, langsung tutup mata dibuka, tangan dilepas juga, biasa bebas. Kemudian Pak Kitman disuruh apa? Masuk tenda. Suruh duduk aja di dalam tenda itu? Enggak, hanya melapor sebentar. Pak Kitman yang melapor kepada siapa? Dia yang nangkep.
Kemudian dibawa, mengatakan ini adalah ajudannya dari jenderal penjaga dari Bapak Panjaitan. Setelah ditawan di luar, di depan rumah, yang nggak jaga saya ini adalah gerombolan pasukan. Dari tenda Pak Kidman keluar ditawan di depan rumah. Tapi dijaga, yang jaga itu disuruh duduk atau berdiri? Duduk. Yang jaga yang ngelilingin saya dari Cakrabirawa. Kemudian melihat ke salah satu tempat kerumunan yang dikelilingin oleh sukarelawan-sukarelawati dengan teriakan ganyang kabir, satu persatu dimasukkan. Kabir apa artinya? Kabir itu kalau tidak salah sekarang ya yang sudah tahu, kalau dulu kan nggak begitu tahu. Itu kata-kata dari kapitalis birokrat. Setelah yang itu dimasuk-masukin kemudian disusul oleh serentetan tembakan oleh seseorang. Orang ini masih hidup? Orang-orang ini yang dimasukkan ke dalam? Yang dimasukin duluan juga disusul, ditembak juga dari atas. Kemudian yang masih hidup itu dibawa ke depan rumah, yang di terasnya ada bangku sekolah, didudukan, kemudian tutup matanya dibuka, ikatan tangannya juga dibuka, tetapi dengan todongan-todongan senjata. Dia disuruh menandatangani sesuatu tapi kayaknya berontak karena terlihat antara jaraknya kira-kira bangsa 15 meteran. Berontak, kemudian dengan emosinya yang nodong-nodong itu kemudian diperintahkan tutup lagi mata, ikatan tangannya diikat kembali, kemudian disuruh berdiri, didorong, diseret, ditendang, didorong pakai popor senjata, kemudian diseret, dimasukin, kemudian disambut lagi oleh teriakan ganyang kabir. Dimasukkan lagi, kepalanya lebih dulu, baru disusul oleh serentetan tembakan. Jadi waktu dimasukkan ke dalam lubang itu belum mati, belum meninggal? Belum mati. Semuanya? Yang berbintang 2 dulu. Satu orang? Satu orang dulu. Pada saat disusul oleh serentetan tembakan, hati saya kan sudah tidak tahan waktu itu. Mungkin giliran saya. Kemudian kalau dia habis nembak selalu ngeliwatin saya ditawan. Orang yang nembaknya itu sepintas kelihatan dia setrip 4 di sini. Tidak lama lagi dia dipanggil lagi. Dorong lagi, seret lagi, masukin lagi. Beberapa kali. Saya satu aja, saya hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Waktu itu sudah nggak bisa berbuat apa. Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu kalau setelahnya tahu bahwa saya menerangkan orang yang berbintang 2 itu namanya Mayor Jenderal S. Parman, itu juga setelah saya lolos melaporkan. Kita berbicara sebetulnya mengenai masalah G30S dan pembunuhan daripada jenderal-jenderal, yaitu antara lain adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal D. Panjaitan, Jenderal Haryono, Suparman, Sutoyo, kita juga ada Tendean, dan kita juga ada beberapa lagi ya, kalau tidak salah. Pak Kidman tadi mengatakan bahwa mereka yang masih duduk itu ada beberapa orang, 4 atau 5 orang, kata Pak Kidman. Siapa yang duduk pada saat itu? Siapa yang sudah masuk di dalam lubang tersebut dan siapa yang belum masuk di dalam lubang tersebut? Mungkin waktu itu saya tidak tahu ya, tapi setelahnya. Ya, setelahnya. Setelahnya baru tahu yang dengar Yani Uwis dipateni. Pak Panjaitan dengar ditembakin rumahnya waktu saya ketangkep. Kemudian Pak MT Haryono, mungkin itu lebih dulu. Pak Panjaitan meninggal di rumahnya? Di rumah. Jadi pada waktu Pak Kidman itu dibawa ke tempat tersebut, itu bersama-sama dengan jenazah Pak Panjaitan? Atau beliau tidak? naik truk Artayasa itu. Oh. Truk Artayasa. Pak Kidman naik bus? Naik bus dibawa. Jadi satu rombongan? Satu rombongan ke sana. Hanya waktu itu tidak tahu bahwa ya itu siapa itu jenderal itu siapa ya? Ya Pak Kidman juga masih
Ya, masih gelap. Polisi tingkat 2 paling bawah, masih naik sepeda lagi ya. Baik, kemudian beliau-beliau itu sudah dimasukkan pada waktu Pak Kitman sampai di situ, sudah dimasukkan ke dalam lubang, kita sebutkan aja lubang buaya ya, itu namanya. Sumur lubang buaya. Sumur, di dalam sumur itu. Belum, masih ada di tenda. Tapi Pak Panjaitan sudah meninggal kan? Sudah. Ya. Hanya yang 5 orang yang atau 4 orang yang lain belum. Belum. Ya. Dia juga di dalam tenda tadinya. Siapa? Itu yang celentang penuh darah. Oh, yang jenazah itu semua di dalam tenda. Di dalam tenda. Bersama dengan 4 orang yang lain yang itu. diikat-ikat. Nah, jadi ada Pak Yani, MT Haryono dan Pak Panjaitan yang sudah meninggal di dalam tenda. Itu dimasukkan lebih dulu. Itu. Lebih dulu. Kemudian yang masih hidup, kayak tadi itu satu persatu dibawa ke depan rumah, yang ada bangku-bangku sekolah karena rumah itu ada terasnya untuk sekolah juga di sana, sekolah orang kampung sana. Ada papan bor segala. Itu satu persatu terus berlanjut. Apa yang dilakukan dia, apa yang dikerjakan oleh dia, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Karena waktu itu mungkin ada petunjuk ya, bahwa saya harus melihat ke arah situ. Kemudian karena selalu disusul oleh serentetan tembakan, perhatian saya langsung tertuju ke situ. Yang jaga saya waktu itu dari anggota-anggota Cakra ini hanya mengatakan begini, kamu tidak usah takut-takut. Kita pengawal dan pengaman presiden. Beli kaosin ngeliat pun sudah tidak bisa, kata beli kaosin ngeliat pun sudah tidak bisa. Tapi orang-orang ini, jenderal-jenderal ini yang menamakan dirinya Dewan Jenderal, jam dindingnya aja dari emas. Karena kata-kata dari yang jaga saya dari Cakra ini nggak begitu saya mengerti, nggak begitu konsen gitu ya. Orang Sukabumi. Ya, jadi saya hanya manggut-manggut aja. Karena ya mau tidak mau nanti paling tidak saya dapat giliran juga kan begitu jadi. Udah siap menunggu giliran juga atau berpikir bahwa akan terjadi ya? Ya minimal kalau terus-terusan satu persatu dimasukin, ya mungkin saya kapan gilirannya kan. Nah, waktu itu Pit, saya dalam keadaan ngeri, dalam keadaan takut, dalam keadaan ingat, saya udah nggak punya bapak. Mungkin saya di silet pun sudah tidak ada darahnya waktu itu. Tapi dengan ketenangan saya waktu itu, dipanggil oleh komandan penculik. Komandan gerombolan tersebut menanyakan senjata saya di mana. Saya bilang waktu di Kebayoran itu diambil. Entah kemana saya tidak tahu, tapi sorenya hari Jumat itu saya berada di mana nggak tahu, dikembalikan senjata saya udah patah. Kokoknya, kayunya. Baik, tapi sebelum kita ke situ Pak Kitman sekarang berada di tempat kejadian itu. Pak Kitman melihat bahwa ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam sumur. Iya. Dari yang sudah berdarah, kemudian yang belum berdarah itu masih hidup waktu dimasukkan di dalam lubang di sumur. Masih itu. hidup dimasukkan, tapi ditutup, diikat, didorong, ditendang, dipopor, langsung dimasukin kepalanya lebih dulu. Teriakan ganyang kabir, susul serentetan tembakan. Itu kalau yang sudah nembak itu yang selalu menghantui itu selalu lewat depan rumah, depan saya ditawan. Mereka ditembak ke dalam. Tembak ke dalam sumur. Itu kalau udah nembak kembalinya itu si anggota, oknum anggota itu selalu ngeliwatin di depan saya. Itu yang dimasukkan oleh S. Parman, Jenderal S. Parman, Jenderal Sutoyo, Ya, kemudian yang Pierre masih hidup, Tendian, ya, dan juga Jenderal Suprapto. Tendian yang terakhir. Pada saat itu juga Pak Kitman masih juga belum tahu itu mereka siapa. Baik. Siapa? Apa yang terjadi sesudah itu? Ditutup, sumur tutup oleh pasukan yang disebut sukarelawan-sukarelawatin, ngangkutin sampah dari, kan di sana kan kayak hutan waktu itu. Kemudian setelah rata ditutup, kemudian saya diajak naik mobil oleh Letnan 1 Dul Arif dari Cakrabirawa. Dul Arif. Sebelumnya, setelah ditutup rata, komandan sasaran kumpul. Kalau sekarang, kalau tempat upacara itu dulu tempat tenda-tenda.
komandan sasaran kumpul, dikasih datang komandannya yaitu yang namanya Letkol Untung. Karena saya dengar dari yang jaga itu Letnan Kolonel Untung. Tidak lama dia berangkat, entah kemana, sejam atau sejam 2 jam, disetellah radio transistor ada yang punya. Bahwa gerakan G30S sukses, yang mendukung dalam gerakan G30S, prajurit atau ABRI akan dinaikkan pangkat 1 tingkat, yang aktif dalam gerakan tersebut akan dinaikkan pangkatnya 2 tingkat. Maka pasukan yang ada di sana bersalam-salaman sambil teriakan sukses, 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 sukses. Sukitman diapakan? Setelah itu, setelah senjata saya kembalikan, saya diajak naik jeep. Jeepnya Untung. Jeepnya Letkol Untung, Ya. tapi supirnya namanya Kopral Iska. Berangkat, tapi diikutin oleh truk-truk dengan penuh pasukan menuju ke daerah Halim Perdana Kusuma. Masuk ke daerah Halim, kemudian di pos penjagaan di stop oleh, ya kalau di sininya banyak bunganya, pati lah. Entah pembicaraannya tidak tahu karena saya di dalam jeep. Kemudian jeep ini dengan pasukan-pasukan berangkat, kalau tidak masuk ke yang ada sekarang, kalau tidak salah ada lapangan golap, masuk terus ke belakang, akhirnya kelihatan mendekati daerah Kalimalang. Pasukan di-drop ke daerah luar, ke daerah Gedong Penas, kemudian kembali lagi di lapangan, kemudian truk-truknya dijejerkan, pasukannya disebar, saya tinggal berdua Kopral Iskak di situ. Malam Sabtu, sudah malam nih, hari Jumat malam, Kopral Iskak ini ngajak saya tanya kemana? Ke Lubang Buaya. Jadi malam Sabtu baru tahu tempat tadi seharian itu namanya Lubang Buaya. Keluar naik jeep, Cililitan, Keramat Jati, baru saya sadar, oh ini Keramat Jati tempat pendidikan saya, agen polisi. Terus Pasar Hek, belok kiri, masuk, ada belok kanan, sawah, kebun karet, terus ngambil nasi di posko yang tadi pagi tempat saya ditawar. Naikin nasi, kembali lagi lewat Halim, kembali lagi ke sana, bagi-bagi nasi sampai ke Gedong Penas, balik lagi ke lapangan, di mana di situ malam Sabtu itu saya tertidur. Hari Sabtu pagi, pasukan yang tadinya pakai jaket coklat, pakai coklat-coklat sudah berubah menjadi pakaian loreng-loreng. Tapi kelihatannya sibuk. Sibuk, ada yang lari ke sana, ada yang ke sana kemari. Sampai jam 1, jam 2. Pak Sukitman masih pakai seragam polisi nih? Masih. Karena lihat sibuk semua ini pasukan ke sana kemari, saya ditinggal, masuklah ke kolong truk. Karena panas masuk ke kolong truk. Hari Sabtu pagi? Hari Sabtu siang. Siang. Udah siang nih, udah mau. Kira-kira jam 2 di kolong truk, tidur tapi nggak buka mata, tapi dengar suara tembakan. Suara tembakan kayak yang percis yang di Kebayoran. Ramai gitu, tembakan gencar. Tapi nggak mau buka mata. Tiduran aja di kolong truk. Sadar-sadar dibangunkan oleh Cakrabirawa 4 angkatan yang sudah pakai pita putih. Sadar saya begitu bangun melihat tentara yang pakai pita putih, wah ini mungkin dari Palang Merah Indonesia, nggak bakalan, karena ada pelajaran dulu di polisi, kalau sudah Palang Merah datang keadaan perang juga nggak bakalan dibunuh tawanan itu. Nah disitulah prinsip saya, nggak bakalan dibunuh karena dia sudah pakai pita putih Palang Merah. Ternyata waktu itu Cakrabirawa dari 4 angkatan dan diikutin oleh pasukan yang lain. Yang pertama yang mayor dari polisi Mayor Jiman, Kapten. Kalau dari tentara Mayor Eko. Kemudian dari Angkatan Udara sama Laut saya tidak begitu kenal karena masih bintara-bintara. Tetapi dari Cakrabirawa yang sudah pakai pita putih. Pada saat membangunkan saya bilang, saya polisi. Waktu gerbagan di Kebayoran saya dibawa. Kemana? Ke Lubang Buaya. Tahu jenderal-jenderal dibunuh? Nggak tahu, hanya ada kabir-kabir dimasukin dalam sumur.
Nah, oleh beliau ini dikasih pita putih dibawa. Pak Kitman dibawa. Dibawa. Kemana? Ke markas Cakrabirawa. Di mana? Markas Cakrabirawa kalau sekarang jadi Binagraha. Itu malam minggu saya diperiksa oleh Letnan Kolonel namanya Ali Abram. Ali Abram yang penting meriksa saya itu Letnan Kolonel dari Cakrabirawa. Sampai dia menerangkan, kamu orang Indonesia diculik Belanda, sekarang kembali ke Indonesia, terangkan apa yang kamu lihat dan kamu alami di sini. Mengapa? Ya saya kan bingung juga, di sana yang nangkep saya ngasih makan, ini yang nangkep saya juga ngasih makan, jadi sampai dijelaskan begini. Waktu itu keadaan bingung sayanya, sampai dia menjelaskan begitu. Pak Kitman jelaskan semuanya? Jelaskan apa yang dilihat, yang dialami. Pada saat saya menerangkan orang yang berbintang 2, dia gebrak meja. Itu bapak saya, Mayor Jenderal S. Parman. Jadi malam minggu itulah baru tahu yang dimasukin ke dalam sumur itu adalah jenderal-jenderal, termasuk Pak Tendian, ajudannya Pak Jenderal Nasution. Saya tidak mengerti, karena Pak Kitman mengatakan dari Lubang Buaya, Pak Kitman dibawa ke Halim. markas Cakrabirawa. Dari Halim. Dibawa ke markas, itu hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Pak Kitman belum dilepas oleh gerombolan-gerombolan ini? Kabur, gerombolan itu kabur. Oh, Ditinggalin saya sendiri di kolong truk. oh ini yang tadi Pak Kitman tidak jelaskan. Iya. Pak Kitman ditinggal sendiri di Tinggal kolong truk sendiri itu. kolong truk. Terus karena sendiri pergi. sendiri. Naik apa? Enggak. Saya di kolong truk. Ya. Pasukan yang saya ikutin yang dari mulai malam sampai pagi sampai siang, karena didengar tembakan waktu Halim diserbu, diserang oleh RPKD artinya dengan Siliwangi. Ini pasukan yang saya ikutin ini saking ketakutannya kabur semua. Yang dipimpin oleh Letnan. Jadi yang diserang itu Halim, bukan Lubang Buaya, di Halim ini ya. Nah, Halim. Ya. Kemudian Pak Kitman dibawa ke Binagraha oleh siapa? Oleh Cakra 4 angkatan yang mencari jejak pasukan. Cakrawirawa juga. Jadi Cakrawirawa yang sudah pakai pita putih yang murni. Oh, jadi Cakrawirawa ini ada 2. Ada 2, yang menculik, yang membunuh. Ada juga Cakrabirawa yang mencari jejak pasukan yang terlibat gerakan G30. Jadi Cakrawirawa ini ada 2, bukan tidak berarti bahwa semua Cakrawirawa ini terlibat. Ada yang terlibat, ada yang tidak terlibat. Ada. Yang tidak terlibat membawa Pak Kitman ke Binagraha. Markas Cakrabirawa. Yaitu Mayor Eko, Kapten Jiman polisi, ada laut, ada udara. Baik. Sampai di Binagraha. Sampai di markas Cakra. Diperiksa. Pada saat saya menerangkan orang yang berbintang 2, Letkol Ali Ibram itu bergebrak meja bahwa itu Mayor Jenderal S. Parman. Satu persatu kedengaran, oh si Anu. Tapi sebelum saya menerangkan orang yang berbintang 2, tadinya juga saya nggak tahu bahwa itu jenderal-jenderal putra-putra bangsa yang terbaik sebagai seorang jenderal yang waktu itu ya berkedudukan tinggi di Angkatan Darat. Kemudian Pak Kitman sesudah interview itu atau wawancara itu atau diperiksa itu, Pak Kitman malam minggu, terus Pak Kitman kemana? Tidur di situ Pak, di markas Cakrabirawa. Pagi-pagi hari Minggu dijemput, dipinjam katanya, dipinjam agen polisi Sukitman, diambil untuk dihadapkan kepada Pangdam 5 Jaya. Pada saat itu adalah Mayor Jenderal Umar Wiradikusuma. Dibawa menghadap ke Mayor Jenderal Umar Wiradikusuma yang sempat sampai menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian setelah beliau membaca laporan yang tadi malam dibuat, dia percaya kepada kamu karena kamu sudah jadi ABRI waktu itu kan, udah jadi AKRI kan, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, udah dirubah. Saya percaya penuh pada kamu. Kemudian saya ditunjuk dibawa mengikuti Mayor Subardi. Subardi itu ajudannya Jenderal Ahmad Yani. Dari markas Kodam Jaya, dari tempat Pak Umar Wiradikusuma, saya dibawa menuju Jalan Lembang. Diketemukan dulu dengan ibunya, keluarganya, bahwa
ini akan menunjukkan, polisi ini akan menunjukkan di mana bapak-bapak yang dimasukkan dalam sumur. Jalan Lembang itu ibu siapa? Rumah Pak Yani yang waktu Ibu Yani. Yang waktu itu darahnya juga masih banyak, darahnya Pak Yani. Dari situ dibawa ke Jalan Saharjo. Waktu itu Jalan Saharjo, kalau sekarang sudah Tebet. Sekarang udah jadi apa? Gedung Balai Sudirman. Udah. Dari situ langsung dibawa ke Cijantung. Turun dari mobil, dihadapkan kepada Kolonel Sarwaedi Bewobowo, Komandan RPKAD. Laporan yang tadi malam yang dibuat sudah ada di beliau. Hanya saya tinggal ke Papanbor untuk menggambar ini Pasar Hek, ini sampai ke lokasi. Maka dengan pasukan dari anggota beliau, waktu itu Kapten Urip, Mayor Seisi Santoso dan lain sebagainya, bergeraklah dari markas RPKD sampai Pasar Hek naik mobil, dari Pasar Hek jalan kaki. Disitulah saya baru mendengar yang pasukan RPKD mengatakan berbanjar, sebar lebar dan lain sebagainya. Itu suatu pengalaman juga. Senjata saya ditinggal karena memang senjatanya sudah patah di markas Cakra. Setelah masuk daerah Lubang Buaya, lewat sawah, kalau sekarang ke tempat upacara itu jalan baru. Kalau yang lama lewat lagi sawah, terus baru saya menunjukkan antara rumah dengan rumah, di mana saya ditawan, di sampingnya ada sumur, saya tunjukkan. Tidak ada orang lain yang mengetahui lubang sumur itu ada di mana kecuali Pak Kidman. Padahal di situ banyak pasukan. Pasukan di sana banyak, tapi dengan aba-aba dari Kapten Urip, waktu Urip dari RPKD, yang ada di lokasi keluar, kalau tidak saya hancur leburkan, kata beliau ini. Maka keluarlah beberapa pasukan dari mana? Waktu itu kalau nggak salah dari yang menjaga, alasannya sih menjaga bekas latihan sukarelawan-sukarelawati dari PGT. Baru kita masuk, RPKD satu persatu pohon karet segala udah dijaga, baru saya nunjukkan sumur, tempat. Sebab nggak ketahuan kan, udah buangan, udah jadi buangan sampah gitu. Itu si sumur itu ditutupin jadi buangan sampah. Kalau kita habis makan sama sayur kacang ya dibuang situ, jadi nggak tahu. Maka dicongkel oleh anggota RPKD pakai sangkur, ketahuanlah tanda-tanda yang dipakai oleh dia, yang malam-malam di sini merah putih di sini selayar kode daripada sukarelawan. Baik, jadi sebetulnya Pak Kidman ini merupakan saksi hidup. Amin. Yang betul-betul mengetahui apa yang terjadi di Lubang Buaya. Satu-satunya atau masih ada orang lain? Mungkin masih ada. Ya. Tapi karena waktu itu kan yang tahu mungkin nggak boleh ngomong oleh apa waktu itu ada yang disebut GTM, gerakan tutup mulut lah apa waktu itu. Tapi setelah diangkat, setelah ditunjukkan ya malam Senin tuh kayak tadi malam itu kurang lebih yang gali orang kampung sana. Kemudian itu malam juga saya diambil alih oleh Pak Kolonel Sarwaedi karena sudah ketahuan tandanya oleh Pak Kolonel Sarwaedi, saya dibawa lagi menghadap Panglima Kostrad waktu itu, menghadap Soeharto. Menghadap ke Panglima Kostrad? Kostrad, Pak Sarwaedi bersama saya. Menghadap ke Pak Panglima Kostrad, yaitu Jenderal Soeharto pada saat itu. Soeharto. Tapi tanda saya udah dicopot di sini. Karena agen polisinya untuk keamanan, untuk security mungkin oleh beliau. Jadi sipil ya? Jadi sipil. Bapak sekolah dasar. Betul. Tapi bisa mencapai ajun komisaris besar. Pada saat tahun 80 saya udah diberi hade motor ya, udah tugas dengan pangkat Sarsan Mayor. Tanggal 6 bulan 10 tahun 80 saya melihat Gema Pancasila di TPRI. Di mana waktu itu Bapak Sarwaedi diwawancarai TV oleh Ibu Mariati kalau tidak salah. Karena waktu itu timbul banyak yang mengaku-ngaku menunjukkan sumur, menemukan sumur lubang buaya dan lain sebagainya. Ya saya sebagai orang kecil di polisi kan nggak mungkin, Pit, gini-gini saya udah berjasa buat negara dan bangsa, ada andil sedikit. Masa iya saya nggak dikasih sekolah atau pangkat? Kalau Pit waktu itu ngerti, kalau nggak kan saya diketawain. Tapi waktu itu yang berbicara ini Jenderal Purnawirawan Sarwaedi diwawancarai.
Beliau mengatakan bukan saya berikut pasukan saya yang menunjukkan, tapi ada seorang polisi namanya Sukitman, tugasnya di mana saya tidak tahu. Tanggal 6 bulan 10 tahun 80 jam 19.30. Bergetar hati saya, bersyukur sama Yang Maha Kuasa. Masih ada yang mengingatkan. Saya bersama istri, dulu masih bujangan sama anak saya. Mudah-mudahan Bapak bisa ketemu dengan Pak Sarwaydi. Hanya satu aja saya waktu itu mau mengucapkan terima kasih sama beliau tuh. Saya coba menghubungi, ternyata beliau kantornya waktu itu di Jalan Pejambon sebagai Dirjen Deplu. Tapi dengan niat yang ikhlas saya datang. Kata sekretarisnya, 2-3 hari lagi tunggu daftar aja nama. Setelah daftar, beliau menerima. Sehingga saya merasa haru kepada beliau. Di mana beliau seorang jenderal yang selalu mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Mau beliau menerima saya satu atas nama pribadi Sukitman dengan istri dan anak-anak mengucapkan banyak terima kasih. Bapak mengangkat nama saya waktu itu yang ya kalau saya ngaku-ngaku berjasa kan malu, tetapi kalau beliau yang ngomong mungkin ada reaksi dari yang lain. Kalau tidak salah di dalam buku ini Pak Kitman ditulis di sini di Harian Kompas tanggal 5 November 1978. Di sini dikatakan yaitu kalau ada orang yang patut diberi penghargaan pemerintah dalam rangka menemukan kembali jenazah para pahlawan revolusi, menurut Sarwaydi, orang itu adalah agen polisi Sukitman. Bukunya, mungkin ini dapat dilihat, satu buku yang dikatakan, yang dikeluarkan oleh Dispen ya, Dispen atau Dinas Penerangan Polri, di mana dikatakan di sini adalah agen polisi tingkat 2 Sukitman. Nah, tapi pada akhirnya disekolahkan di Sukabumi. Akhirnya dari seorang yang hanya sekolah dasar bisa mencapai 2 melati. Amin. Satu kebanggaan. Syukur kepada yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Haji Sukitman. Haji Sukitman. Saya bersyukur alhamdulillah ya kepada ya masih diberikan nikmat panjang umur, ketemu Pit lagi sebagai ya sahabat, sebagai ya pembimbing saya nih kebanyak orang dari Kebayoran, dari mana mengenal dari Menteng. Dari Menteng. Tapi beda itu Kebayoran sama Menteng iya. Pak Kitman. Kebayoran, Tanah Abang, Menteng beda. Menteng itu paling top dulu ya. Iya, berkat banyak teman silaturahmi. Marah itu yang tinggal di Kebayoran sama di daerah Tanah Abang itu. Baik, tapi saya ingin menanyakan Pak Kitman, G30S satu bahaya laten? Bahaya laten. Mengapa? Karena kalau timbul kembali, berkibar lega kembali yang namanya aliran komunis, ideologi komunis, ini lebih berbahaya lagi. Apalah komunisme itu berbahaya? Berbahaya karena karena yang mananya komunis kan laten ya, jadi harus diwaspadai oleh regenerasi yang akan datang ini. Bahaya dalam arti kata? Dalam arti bahaya, karena kan selalu membuat keruh suasana di negara Indonesia ini. Apa pesan seorang Sukitman yang melihat dengan mata kepala sendiri apa yang telah terjadi? Apa pesan seorang Sukitman ke masa depan kepada generasi kita sekarang? Kita juga sebetulnya melihat ada satu TAP MPR ya, nomor kalau nggak salah nomor 25 tahun 1966 ya, tentang larangan ajaran komunis di Indonesia. Apakah itu sesuatu yang salah? Itu TAP MPR itu bahkan sekarang ada upaya untuk mencabut TAP MPR itu. Apa kira-kira sebagai seorang yang sekarang anggota masyarakat kecil ya, masyarakat biasa ya, rakyat biasa, apa yang Pak Kitman pikirkan? Saya hanya satu aja pesan kepada regenerasi yang akan datang, regenerasi muda. Jangan sampai terulang yang ketiga kalinya saja yang dikendalikan oleh
Partai Komunis. Yang pertama kan Madiun 48, yang kedua ya tahun 65 yang saya alami sendiri. Jangan sampai ada kejadian atau peristiwa yang ketiga kalinya yang masalahnya ditimbulkan oleh ya itu tadi. Apakah masih mungkin keadaan seperti itu terjadi? Apakah kita tidak berlebih-lebihan takut terhadap hal ini? Mungkin keadaan sekarang sudah berubah. Ya, kalau lihat ke depan dengan dicabutnya TAP MPR 25, ya, itu kayaknya berarti dibolehkan lagi orang mempelajari aliran komunis. Tapi di sisi yang lain kan ada gejolak timbul seperti sekarang. Saya hanya orang kampung, pernah membaca salah satu koran namanya Republika. Di situ ada sekelompok orang apa perlu kita membentuk Dewan Revolusi lagi. Kan itu kalau dibaca lagi berarti kita kembali kepada tahun 65. Ya kalau bisa kita waspadai, jangan sampai ajaran-ajaran itu menyentuh lagi ke arus bawah. Tapi soal yang sudah antara yang disakiti dan yang tidak disakiti dengan adanya silaturahmi, toh kalau kita perpanjang juga kan timbulnya itu-itu aja. Ada banyak orang yang mengatakan, cerita sumur lubang buaya itu cuman hisapan jempol dan sebagainya. Bahwa itu cerita-cerita yang cuman dibikin-bikin oleh Sukitman. Bahwa itu cuman dibuat-buat saja oleh... Bagaimana tanggapan seorang Sukitman kalau mendengar ada orang yang mengatakan itu? Saya sendiri di sini hanya bertanya karena saya juga sendiri tidak mempunyai bukti apa itu terjadi atau tidak. Kita melihat ada foto, kita melihat ada film, kita melihat ada kejadian-kejadian itu. Tapi kan banyak orang tidak melihat sendiri. Pak Sukitman melihat sendiri. Kalau Pak Sukitman mendengar orang berbicara demikian, apa yang dirasakan? Oh, saya rasakan sedih. Ini orang berarti tidak mengetahui sejarah. Sejarah ini tidak boleh dilupakan. Makanya saya mohon kepada dinas pendidikan, guru, dari mulai TK kalau perlu, SD, supaya tahu saja, bukan tahu saja, harus mengetahui kebenaran kejadian yang terjadi 39 tahun yang lalu. Karena apa, Pit? Filmnya sudah nggak boleh. Anak-anak sekolah yang namanya wisata juang ke salah satu tempat sejarah, kayaknya sudah nggak ada yang dukung. Tapi kalau di masyarakat kan dari mulai awal, dari mulai habis kejadian, anak-anak sekolah itu tahu bahwa benar pernah terjadi kekejian dan kekejaman di sumur lubang buaya ini, yang jadi korbannya adalah putra-putra bangsa terbaik, seorang para jenderal di Angkatan Darat. Saya rasa nggak ada pemutar balikan itu ini. Ini kan yang ngomong kayaknya yang sekolahnya di mana, dia ngomong sampai sini, lahirnya tahun 66, ngomongnya tidak benar. Diangkat dari sumur katanya mulus. Yang 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin diangkat 4 hari, 3 malam. Di dalam sumur. Ditutupin sampah, ditutupin lagi sama orang-orang 7. Kemudian yang ngangkatnya saya coba tanya kemarin, namanya Kapten Winanto waktu itu, sekarang udah Mayor Jenderal Purnawirawan Marinir dari Ipam. Pak, Bapak ya waktu turun ngangkat itu jenazah di dalam sumur, berapa yang bawa Bapak ini di punggung? Kan yang namanya apa namanya? Apa yang untuk gas itu ini? Itu kan bangsa 50 kiloan, 60 kiloan, sampai 100 kilo berikut orangnya. Orang sudah 7 numpuk ke bawah, ditindih lagi, diangkat satu-satu kakinya. Masa iya mulus? Kan itu yang saya tidak terima sampai sekarang. Baik. Mungkin dari rumah juga dia diinjok, dipukulin dan lain sebagainya sampai ke tempat. Mungkin sampai sana juga di dalam tenda juga dia dihajar lagi sebelum dimasukin dalam sumur. Kok kalau diangkat dari sumur masih mulus, itu saya tidak terima. Mudah-mudahan aja orang tersebut yang mengatakannya mulus itu, ya kita serahkan aja kepada yang di atas. Bagi saya, kalau sampai ada yang mengatakan begitu, saya orang Islam.
Saya punya akidah, kalaupun dia mengatakan begitu, ya berarti tidak jujur. Saya dengan kejujuran dan keislahan di depan PIT, saya ngomong dari hati nurani, dari saya bicara, bukan saya Purnawirawan Ajun Komisaris Besar Polisi, tapi saya bicara di mana saya berpangkat agen polisi tingkat 2 tahun 65. Pak Kitman, sangat menarik. Pak Kitman sudah pensiun, sekarang cucu 6 cucu. udah kaya ya. Alhamdulillah, Pit. Udah haji lagi tuh. Pit udah. Saya lihat satu kehidupan atau satu sejarah atau satu pengalaman yang tidak banyak orang lain bisa menceritakan hal yang sama. Sekarang tinggal kembali ke Sukabumi? Tidak, saya tinggal di Depok, di Mertua Indah. Masih ada mertua, masih hidup? Masih komandan peleton dulu kan, brigadir. Kenal. Pak Salam, brigadir polisi. Oh, brigadir polisi Pak Salam. Pensiun cukup? Alhamdulillah. Perlu dinaikkan ya pensiun-pensiun dari Kalau pemerintahan yang baru nih, kalau ada anggarannya. Kalau kita semua bayar pajak, kita semua bisa menaikkan pensiunan daripada purnawirawan. Pak Kitman, terima kasih atas kedatangannya. Selamat dan semoga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih, Pit. Terima kasih. Salam kembali buat keluarga. Terima kasih. Oleh Presiden Panglima tertinggi telah disampaikan perintah kepada saya selaku Menteri Panglima Angkatan Darat maupun selaku Kepala Staf Putih untuk menumpas gerombolan Kahar Mujakar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan bantuan rakyat seluruh daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara dan juga rahmat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka tugas ini dapat diselesaikan dengan tertembaknya mati Kahar Mujakar pada tanggal 2 Februari tahun 1965.
Darat.